Timnas Indonesia sempat keteteran di pentas Piala Asia 2023. Penyebabnya karena skuad Garuda tidak punya stok gelandang berkualitas yang mumpuni. Shin Tae-yong bahkan memasang Justin Hubner dan Sandy Walsh menjadi gelandang dadakan. Namun, masalah rumit di lini tengah bakal segera teratasi dengan hadirnya Tom Haye. Gelandang jempolan keturunan Belanda ini akan menyempurnakan lini tengah impian skuad Garuda. Bagaimanakah racikan baru Shin Tae-yong demi menciptakan lini tengah terbaik Timnas Indonesia? Lini tengah dianggap kurang berkualitas. Lini tengah Timnas Indonesia jadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, skuad Garuda dinilai belum punya lini tengah dengan kualitas jempolan. Di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong kehabisan opsi gelandang potensial yang bisa diandalkan. Pelatih asal Korea Selatan ini sampai harus memainkan Justin Hubner sebagai gelandang. Padahal, pemain keturunan Belanda ini berposisi asli sebagai bek tengah. Shin Tae-yong akhirnya memasang Hubner sebagai gelandang jangkar saat melawan Irak dan Australia. Beruntung, pemain dari Akademi Wolverhampton ini bisa menjawab kepercayaan sang pelatih. Hubner juga mengaku tidak masalah harus bermain di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Ini adalah posisi yang saya mainkan ketika saya masih muda. Di klub saya bermain sebagai bek tengah. Jadi ini adalah posisi yang baru bagi saya, ujar Hubner. Shin Tae-yong juga pernah memasang Sandy Walsh sebagai gelandang dadakan di lini tengah. Eksperimen ini dilakukan Shin Tae-yong saat melawan Brunei Darussalam pada Oktober 2023. Padahal, pemain milik Kevin McClellan ini punya posisi natural sebagai bek sayap kanan. Selain itu, Walsh juga sudah lama tidak bermain sebagai gelandang di lini tengah. Pemain kelahiran Brussels ini sempat bermain sebagai gelandang saat masih berstatus pemain akademi. Namun, Shin Tae-yong melihat Walsh punya potensi untuk menjadi gelandang alternatif. Lini tengah Timnas Indonesia juga tidak punya kedalaman skuad yang berkualitas. Skuad Garuda kekurangan gelandang pelapis yang bisa menjadi alternatif pemain utama. Gelandang seperti Mark Locke hingga Ricky Kambuaya sedang tampil angin-anginan. Padahal kedua pemain ini sempat menjadi tumpuan utama Shin Tae-yong di lini tengah. Mark Locke sempat dikritik tajam karena bermain buruk di beberapa laga Timnas Indonesia. Salah satunya saat bertandang ke markas Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dilibas habis oleh pasukan Singa Mesopotamia dengan skor 5-1. Mark Locke yang menjadi starter bermain di bawah standar hingga dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia. Komentar pedas dilontarkan banyak pecinta sepak bola tanah air di akun Instagram sang pemain. Mark Locke dianggap sudah kehilangan magisnya sebagai jenderal lapangan tengah Garuda. Selain Mark Locke, penampilan Ricky Kambuaya juga mendapat banyak kritikan. Padahal, pemain milik Dewa United ini sempat tampil menjanjikan di pentas Piala AFF 2021. Kambuaya dianggap sering bermain egois hingga jarang membagi bola ke rekan-rekannya. Di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong juga lebih memilih untuk memarkir sang pemain di bangku cadangan. Minimnya pilihan berkualitas bikin Shin Tae-yong sampai harus memanggil Adam Alis. Pemain milik Borneo FC ini juga dianggap kurang layak menjadi pelapis di lini tengah skuad Garuda. Bakal segera diperkuat pemain keturunan anyar. Berbagai masalah rumit di lini tengah Timnas Indonesia nampaknya akan segera berakhir. Alasannya karena skuad Garuda bakal segera diperkuat oleh Tom Haye. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda ini sudah disetujui oleh DPR RI. Naturalisasi Haye sebelumnya sempat tertunda karena DPR RI sedang berada dalam masa reses. Padahal sang pemain sudah sangat ngebet untuk berseragam skuad Garuda. Gelandang milik SC Heerenveen ini rela meninggalkan paspor Belanda demi membela merah putih. Keputusan ini sempat membuat Kees van Wonderen selaku pelatih SC Heerenveen sedikit heran. Dirinya mengaku terkejut dengan pilihan Haye untuk menjadi warga negara Indonesia. Haye akan meninggalkan paspor Belandanya demi Indonesia. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat menarik dan berani. Semoga Tom Haye sukses bersama Indonesia, ujarnya. Haye sendiri sangat termotivasi membela timnas Indonesia karena kakek dan neneknya. Sang pemain juga mengaku sangat didukung oleh keluarganya untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Haye juga punya cita-cita mulia untuk membawa sepak bola Indonesia lebih maju. Selain itu, pemain kelahiran Amsterdam ini berambisi meningkatkan persaingan di lini tengah skuad Garuda.
PSSI sendiri memang mengebut naturalisasi Haye demi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang pemain diharapkan sudah bisa bermain saat melawan Vietnam. Lahirnya kombinasi lini tengah paling lengkap. Dengan hadirnya Tom Haye, lini tengah timnas Indonesia dipastikan bakal semakin lengkap. Shin Tae-yong sudah bisa membuat racikan gelandang terbaik untuk skuad Garuda. Sebelumnya, lini tengah pasukan Merah Putih sangat bergantung pada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain ini menjadi motor permainan di skema Shin Tae-yong. Namun, strategi andalan skuad Garuda langsung mandek saat kedua pemain ini tampil buruk. Selain itu, kombinasi Marcelino dan Ivar masih kurang bisa diandalkan untuk membangun serangan. Kekurangan inilah yang nantinya bakal disempurnakan oleh Haye sebagai jenderal lapangan tengah. Mantan pemain ADO Den Haag ini cerdas dalam mengatur tempo permainan. Di Eredivisie Belanda, Haye banyak bermain sebagai gelandang bertahan di musim ini. Berperan sebagai gelandang jangkar, dirinya bisa membangun serangan dengan baik dari lini belakang. Haye juga bisa menjadi kreator permainan untuk membuat aliran bola semakin lancar. Selain itu, pemain berjuluk The Professor ini juga punya umpan-umpan jauh yang sangat akurat. Kemampuan ini bakal dipakai Haye untuk memecah pressing ketat lawan. Pemain berusia 29 tahun ini juga punya pengalaman hebat karena sudah bermain di banyak klub Eropa. Haye bahkan sudah menghadapi Jordan Henderson di pekan 21 Eredivisie Belanda. Laga sengit ini berhasil dimenangkan secara dramatis oleh Haye dan SC Heerenveen dengan skor 3-2. Di skema permainan Shin Tae-yong, sang pemain bakal berperan sebagai gelandang bertahan. Sementara Ivar akan menjadi gelandang petarung untuk mengacaukan permainan lawan. Marcelino sebagai kunci lini tengah akan diberi kebebasan menentukan arah serangan. Pasalnya, pemain KMS Kadenze ini punya kreativitas luar biasa saat menguasai bola. Alhasil, skuad Garuda kini punya gelandang pengatur tempo, petarung, dan kreatif di lini tengah. Kombinasi Haye, Ivar, dan Marcelino diharapkan menjadi nyawa permainan skuad Garuda. Komposisi baru di lini tengah timnas Indonesia sempat dipantau oleh media asing. Media Vietnam, Soha VN bahkan mulai khawatir dengan kedatangan Tom Haye di lini tengah skuad Garuda. Soha VN menulis kekuatan timnas Indonesia makin mengerikan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Haye dan Ragnar Oratmangun hadir, timnas Indonesia akan memiliki skuad yang sangat kuat. Bahkan bisa dibilang yang terkuat di Asia Tenggara. Tulis Soha VN. Kehadiran Haye dianggap bisa memperbesar peluang skuad Garuda jelang bertemu Vietnam. Skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi menang jika diperkuat pilar-pilar kunci. PSSI juga sudah mengumumkan 28 pemain untuk laga melawan Vietnam. Dalam daftar skuad, ada beberapa pemain keturunan anyar yang dipanggil. Selain Tom Haye, ada Ragnar Oratmangun, Nathan Joaon, dan Jai Itzes. Keempat pemain ini berpeluang mencatat debut pertamanya untuk timnas Indonesia saat bertemu Vietnam. Dengan komposisi gelandang yang semakin lengkap, apakah Shin Tae-yong bisa meracik lini tengah terbaik untuk skuad Garuda?